Yang pertama ada pengertian. Pengertian sindrom iritasi usus besar atau irritable bowel syndrome atau disebut dengan IBS adalah kelainan iritasi yang umum terjadi pada usus besar. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada saluran pencernaan, namun tidak menunjukkan adanya kerusakan struktur jaringan. IBS ditandai dengan serangkaian gejala seperti nyeri perut berulang yang dapat semakin parah setelah mengonsumsi makanan atau minuman. Yang kedua, ada penyebab IBS. Penyebab utama dari irritable bowel syndrome belum diketahui secara pasti. Namun, ada dugaan bahwa kondisi ini berkaitan dengan gangguan pada saluran pencernaan, termasuk gangguan pergerakan sistem saraf, kontraksi otot, peradangan, infeksi, dan perubahan keseimbangan bakteri di usus. Irritable bowel syndrome menyebabkan kontraksi pada usus besar yang memicu gangguan pencernaan. Normalnya, usus besar berkontraksi untuk menyerap air, menggunakan tekstur feses sekaligus mendorong keluarnya kotoran. Pada penderita irritable bowel syndrome, proses kontraksi usus besar tidak bekerja secara normal, sehingga menyebabkan kontraksi usus terlalu cepat yang dapat memicu diare atau sembelit. Kemudian ada patofisiologis IBS. Patofisiologis IBS rumit dan dianggap disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor seperti kelainan motorik, peningkatan frekuensi, dan ketidakteraturan konsistensi. Waktu transaksi yang lama dengan dominasi konstipasi dan respon motorik yang berlebihan terhadap kolesekonin dan kolisitokinin. Konsumsi makanan dengan gejala diare yang menonjol, peningkatan sensasi pada berbagai reseptor di dinding usus sebagai respon terhadap rangsangan yang menyebabkan distensi dan kembung. Aktivitas ini sistem kekebalan mukosa yang ditandai dengan perubahan sel dan penanda kekebalan tertentu yang menyebabkan peningkatan pelepasan oksida nitrat, histamin, dan protase. Kemudian ada manifestasi klinis IBS. Sindrom iritasi usus besar atau IBS ditandai dengan nyeri perut kronis dan perubahan kebiasaan buang air besar. Sakit perut kronis. Sakit perut pada IBS biasanya digambarkan sebagai sensasi kram dengan iritasi bervariasi dan eksaserbasi berkala. Lokasi dan karakter nyeri dapat sangat bervariasi tingkat keparahannya. Nyeri dapat berkisar dari ringan hingga berat. Nyeri seringkali berhubungan dengan buang air besar. Meskipun pada beberapa pasien nyeri perut berkurang saat buang air besar, beberapa pasien melaporkan nyeri semakin parah saat buang air besar. Stres emosional dan makanan dapat memperburuk rasa sakit. Penderita IBS juga sering melaporkan perut kembung dan peningkatan produksi gas berupa perut kembung dan atau bersendawa. Kemudian ada komplikasi sindrom iritasi usus atau disebut dengan IBS. Yang pertama, rasa sakit kronis. Rasa sakit kronis itu seperti rasa nyeri di sekujur tubuh, sindrom kelelahan kronis, dan rasa sakit kronis pada panggul. Yang kedua, penyakit sistem pencernaan seperti rasa tidak nyaman pada perut bagian atas atau disebut dengan dispepsia, penyakit reflux, gastroesophageal atau GERD, wasit, dan lainnya. Kemudian ada kekurangan gizi, dan yang keempat, kecemasan dan depresi maupun interaksi sosial. Kemudian ada faktor resiko IBS. Yang pertama, mengonsumsi makanan pemicu sindrom usus besar. Beberapa makanan dan minuman yang dapat memicu irritable bowel syndrome adalah gorengan, alkohol, kopi, daging merah, atau minuman berkarboninasi. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin wanita. Sindrom usus besar lebih sering terjadi pada wanita karena dipicu oleh hormon yang berkaitan dengan siklus menstruasi. Kemudian ada abnormalitas sistem saraf. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut dan menimbulkan produksi gas berlebih. Kemudian ada perubahan flora normal di usus. Perubahan keseimbangan bakteri baik dalam usus dapat memicu terjadinya irritable bowel syndrome atau disebut dengan IBS. Kemudian ada masalah fisiologis. Irritable bowel syndrome atau IBS adalah kondisi yang dapat dialami seorang ketika sedang stres. Hal ini juga dipengaruhi oleh buruknya kondisi otak saat stres, sehingga berdampak pada sistem pencernaan. Kemudian ada infeksi saluran pencernaan. Sindrom ini dapat terjadi setelah seseorang mengalami infeksi berat akibat virus atau bakteri penyebab diare yang terjadi sebelumnya. Kemudian ada riwayat keluarga. Seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan irritable bowel syndrome atau IBS beresiko tinggi menderita penyakit ini.
Kemudian ada pemeriksaan fisik IBS. Yang pertama ada tes darah. Tes darah adalah suatu atau lebih tes darah dapat mencari tanda infeksi, peradangan, atau anemia, di mana terdapat penurunan jumlah sel darah merah dan aliran darah. Meskipun tes darah tidak dapat memastikan bahwa IBS menyebabkan gejala alami, tes ini dapat membantu menentukan apakah ada kondisi lain yang menyebabkan keluhan pencernaan. Kemudian ada tes tinja. Di sini pasien akan diminta untuk mengirimkan sampel tinja untuk ke laboratorium yang dapat mengungkapkan keberadaan bakteri, parasit, atau darah. Hasil tes juga dapat menunjukkan peningkatan kadar protein seperti kolproteinin dan lactoferrin yang mungkin menunjukkan adanya infeksi atau peradangan pada saluran pencernaan. Kemudian ada tes nafas hidrogen. Tes nafas hidrogen mendeteksi keberadaan hidrogen dan metana di udara yang menghembuskan gas-gas ini sering kali meningkat pada orang yang kesulitan mencerna makanan tertentu. Tes nafas berguna jika mencurigai Anda menderita intoleransi glukosa atau fruktosa atau suatu kondisi yang disebut pertumbuhan bakteri berlebihan di usus kecil. Kemudian ada kolonoskopi. Jika hasil tes darah atau tinja menunjukkan adanya peradangan di usus besar, kolonoskopi prosedur yang digunakan untuk mengevaluasikan usus besar tergantung pada gejala yang dialami. Kemudian ada tes pencitraan. Jika hasil tes darah atau tinja menunjukkan diagnosis IBS, Anda mungkin merekomendasikan tes pencitraan. Mungkin pemeriksaan ini tidak dapat pemeriksaan IBS. Pemeriksaan ini memungkinkan Anda melihat saluran pencernaan termasuk organ perut. Hasil tes pencitraan mungkin menunjukkan bahwa kondisi IBS yang menyebabkan gejala. Kemudian ada pemeriksaan penunjang IBS. Yang pertama itu ada di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tes darah tinja awal, yaitu terdiri dari hitung darah lengkap, serologi seliaka. Kemudian ketiga penanda inflamasi, keempat studi besi, yang kelima tes tinja koleprotective feses. Kemudian ada intervegetasi dengan hasil rendah. Yang pertama itu adalah kolonoskopi, yang kedua ada tes feses ova, kista, dan parasit. Ketiga ada tes alergi makanan, keempat ada tes fungsi tiroid, dan kelima ada tes nafas. Kemudian ada gejala irritable bowel syndrome. Yang pertama intensitas buang gas meningkat, yang kedua perut kembung, ketiga tekstur feses tidak menentu, kadang keras atau lembek, keempat terdapat lendir pada feses. Yang kelima, nyeri perut, kram, dan rasa tidak nyaman di perut. Keenam, diare berair dan bisa lebih dari sekali dalam sehari. Ketujuh, masih terasa mengganjal setelah buang air besar. Kedelapan, sembelit. Kesembilan, gejala yang dirasakan hilang timbul.